Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan rezeki lancar. Ya. Nah, bicara soal rezeki, siapa sih yang gak mau kaya? Tentu semua mau. Dong. Tapi, tahukah kalian kalau menurut Primbon Jawa, ada beberapa benda yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki dan kekayaan ke dalam rumah? Sebelum kita mulai, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like video ini, kasih komentar di bawah, dan subscribe buat kalian yang belum. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kita. 1. Guci atau gentong air, simbol sumber kehidupan dan aliran rezeki. Guci atau gentong air, sebuah benda yang mungkin terlihat sederhana dan kuno, ternyata memiliki makna yang sangat dalam filosofi Primbon Jawa. Lebih dari sekadar wadah penampung air, benda ini dipercaya sebagai simbol sumber kehidupan dan aliran rezeki yang tidak pernah putus. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, air memiliki peran sentral sebagai elemen dasar kehidupan. Tanpa air, tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Oleh karena itu, kehadiran guci atau gentong berisi air di dalam rumah dipandang sebagai perwujudan dari doa dan harapan agar rezeki selalu mengalir deras, layaknya air yang tak pernah berhenti. Secara metafisika, air dipercaya memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengalirkan energi. Air yang diam di dalam guci dianggap menenangkan dan menarik energi positif ke dalam rumah. Energi ini kemudian memancar dan memengaruhi seluruh penghuni rumah, menciptakan suasana yang harmonis, damai, dan kondusif untuk datangnya keberuntungan. Dalam konteks rezeki, air yang selalu penuh di dalam guci melambangkan kecukupan dan kelimpahan. Ini adalah pengingat visual bahwa rezeki di rumah tersebut selalu terjamin, tidak pernah kekurangan. Sebaliknya, guci atau gentong yang kosong atau airnya kering bisa diartikan sebagai pertanda akan datangnya kesulitan atau terhambatnya aliran rezeki. Oleh karena itu, menjaga guci atau gentong agar selalu terisi penuh adalah sebuah ritual kecil yang syarat makna, sebagai bentuk ikhtiar batin untuk menjaga kelancaran rezeki. Penempatan guci juga tidak boleh sembarangan. Menurut Primbon, guci sebaiknya diletakkan di pojok ruangan, di mana aliran energi bisa berkumpul dengan baik. Posisi ini juga dipercaya dapat menyeimbangkan elemen-elemen di dalam rumah. Guci yang diletakkan di area yang mudah terlihat, seperti ruang tamu atau ruang keluarga, juga berfungsi sebagai pengingat visual akan kekayaan dan kelimpahan yang diharapkan. Selain itu, kondisi air di dalam guci juga harus diperhatikan. Air harus selalu bersih dan segar. Mengganti air secara berkala bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga simbol dari pembaharuan energi. Dengan air yang bersih, energi positif yang ditarik pun akan menjadi lebih kuat dan murni. Secara psikologis, keberadaan guci atau gentong air yang selalu terisi penuh memberikan rasa aman dan ketenangan bagi penghuni rumah. Rasa aman ini mendorong terciptanya pikiran yang positif, yang pada akhirnya akan memengaruhi tindakan dan keputusan dalam mencari rezeki. Pikiran yang tenang dan positif akan membuat seseorang lebih fokus, kreatif, dan berani dalam menghadapi tantangan. Ini adalah contoh bagaimana sebuah benda fisik bisa memengaruhi kondisi mental dan spiritual, yang pada gilirannya berdampak langsung pada kesuksesan finansial. Jadi, guci atau gentong air bukan hanya sekadar ornamen, tetapi penguat keyakinan bahwa rezeki akan selalu ada dan berlimpah. Ini adalah perpaduan antara kepercayaan kuno dan psikologi modern yang saling melengkapi dalam upaya meraih kekayaan. 2. Pohon atau tanaman hias, pembawa energi positif dan kesuburan rezeki. Keberadaan pohon atau tanaman hias di dalam maupun di sekitar rumah tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif yang mempercantik hunian. Dalam pandangan Primbon Jawa, tanaman memiliki peran yang jauh lebih penting, yaitu sebagai penarik energi positif, pembawa kesuburan, dan simbol pertumbuhan rezeki yang terus-menerus. Alam dan seisinya dipercaya memiliki energi vital yang bisa memengaruhi kehidupan manusia. Tanaman, sebagai bagian dari alam, membawa energi kehidupan yang bisa diserap dan disebarkan ke seluruh penjuru rumah. Tanaman dengan daun yang rimbun, subur, dan sehat dipercaya melambangkan pertumbuhan yang tak terhenti. Artinya, rezeki yang datang juga diharapkan akan terus bertumbuh dan berkembang,
tidak hanya stabil tetapi juga meningkat dari waktu ke waktu. Filosofi ini mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang pertumbuhan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, keharmonisan keluarga, dan perkembangan diri. Tanaman yang tumbuh dengan baik adalah cerminan dari kehidupan yang juga berjalan dengan baik. Sebaliknya, tanaman yang layu atau kering bisa diartikan sebagai pertanda adanya hambatan atau energi negatif yang perlu dibersihkan. Oleh karena itu, merawat tanaman di rumah bukan hanya sekadar hobi, tetapi juga sebuah ritual untuk merawat harapan dan keberuntungan. Dengan memberikan perhatian dan kasih sayang pada tanaman, kita secara tidak langsung juga memberikan perhatian pada aspek-aspek keberuntungan dalam hidup. Ada beberapa jenis tanaman yang secara khusus direkomendasikan dalam primbon, karena dipercaya memiliki kekuatan metafisika yang lebih kuat. Sri Rejeki atau Aglaonema, misalnya, namanya sendiri sudah menyiratkan fungsinya sebagai pembawa rezeki. Tanaman ini dipercaya bisa menarik energi kekayaan dan keberuntungan. Kemudian ada bambu rezeki, yang bentuknya yang lurus ke atas melambangkan kemajuan dan pertumbuhan yang tak terhalang. Tanaman ini sangat populer karena perawatannya yang mudah dan maknanya yang kuat. Selain itu, pohon kemuning juga dipercaya bisa membawa keberuntungan dan keharmonisan. Aroma bunganya yang harum dipercaya bisa menenangkan pikiran dan membuka pintu rezeki. Penempatan tanaman juga penting. Meletakkan tanaman di teras atau ruang tamu, di dekat pintu masuk, dipercaya bisa menyambut energi positif dan rezeki yang datang dari luar. Tanaman yang diletakkan di ruang kerja atau ruang belajar bisa membantu meningkatkan fokus dan kreativitas. Namun, ada satu hal yang harus dihindari, menempatkan tanaman yang berduri tajam atau tanaman yang sudah mati di dalam rumah. Tanaman berduri dipercaya bisa menciptakan energi yang tajam dan mengganggu keharmonisan. Sementara tanaman yang mati melambangkan stagnasi dan kegagalan. Dengan demikian, kehadiran tanaman hias yang subur dan terawat dengan baik adalah cara alami untuk menjaga keseimbangan energi di rumah, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, dan membuka jalan bagi datangnya kekayaan serta keberuntungan. 3. Lukisan atau patung ikan koi, simbol keberuntungan dan aliran rezeki yang deras. Dalam tradisi primbon Jawa, yang banyak dipengaruhi oleh filosofi Tionghoa, ikan koi telah lama diakui sebagai simbol keberuntungan, kesuksesan, dan kelimpahan. Nama koi sendiri dalam bahasa Jepang dapat diartikan sebagai cinta atau kasih sayang. Sementara dalam budaya Tionghoa, ikan adalah simbol kemakmuran karena pelafalannya yang mirip dengan kata yu, yang berarti surplus atau berlebih. Gabungan dari makna-makna ini menjadikan lukisan atau patung ikan koi bukan sekadar hiasan estetis, melainkan sebuah representasi visual dari harapan akan rezeki yang terus mengalir deras dan tak pernah habis. Ikan koi dikenal memiliki kemampuan untuk berenang melawan arus, sebuah sifat yang diinterpretasikan sebagai ketekunan, kegigihan, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Memajang lukisan atau patung ikan koi di rumah dipercaya dapat menularkan energi ini kepada penghuninya, mendorong mereka untuk tetap kuat dan tidak menyerah dalam mengejar impian dan tujuan finansial. Selain itu, pergerakan ikan koi di dalam air yang dinamis dan berkelompok melambangkan aliran rezeki yang terus-menerus dan keharmonisan keluarga. Ikan-ikan yang berenang seolah membentuk pola yang indah dan teratur, merefleksikan tatanan kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Penempatan lukisan atau patung ikan koi juga memiliki aturan tersendiri dalam primbon. Tempat yang paling ideal adalah di ruang kerja, ruang keluarga, atau di area yang sering digunakan untuk berkumpul. Di ruang kerja, lukisan ikan koi bisa menjadi inspirasi untuk bekerja lebih keras dan kreatif. Sementara di ruang keluarga, ia bisa menciptakan aura kebersamaan dan kekayaan. Arah peletakan juga penting. Sebaiknya lukisan ikan koi diletakkan menghadap ke dalam rumah, seolah-olah ikan-ikan tersebut sedang berenang masuk membawa rezeki. Jika diletakkan menghadap keluar, dikhawatirkan rezeki yang datang akan kembali keluar. Jumlah ikan koi dalam lukisan atau patung juga diyakini memiliki makna khusus. Angka-angka seperti 8, 9, atau 18 sering dianggap sebagai angka keberuntungan dalam budaya Tionghoa. Angka 8 melambangkan keberuntungan tak terhingga,
sementara angka 9 melambangkan keabadian. Namun, yang paling penting adalah menciptakan visual yang terasa hidup dan penuh energi. Gambar ikan koi yang berenang dengan lincah dan bersemangat akan jauh lebih efektif dalam menarik energi positif dibandingkan dengan gambar yang terkesan kaku atau mati. Jadi, lukisan atau patung ikan koi adalah sebuah pengingat akan pentingnya ketekunan, keharmonisan, dan optimisme dalam perjalanan menuju kekayaan. 4. Cermin, pengganda rezeki dan pemantul energi positif. Cermin, sebuah benda yang lazim ditemukan di setiap rumah, memiliki peran yang lebih dari sekadar alat untuk bercermin dalam pandangan primbon Jawa. Cermin dianggap sebagai benda ajaib yang memiliki kemampuan untuk menggandakan energi, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan dengan bijak dan penuh perhitungan. Dalam konteks rezeki, cermin dipercaya bisa menjadi pemantul dan pengganda rezeki. Ketika diletakkan di posisi yang strategis, cermin dapat memantulkan atau menggandakan rezeki yang datang, menciptakan ilusi visual tentang kelimpahan yang pada akhirnya dipercaya bisa menjadi kenyataan. Salah satu penempatan cermin yang paling dianjurkan adalah di ruang makan, di mana cermin bisa memantulkan meja makan yang penuh dengan hidangan. Secara simbolis, pemandangan ini dipercaya dapat menggandakan makanan dan rezeki yang dimiliki oleh keluarga. Ini adalah pengingat bahwa keluarga tersebut memiliki rezeki yang berlimpah dan tidak akan pernah kekurangan. Secara psikologis, pemandangan meja makan yang berlimpah yang dipantulkan oleh cermin juga menciptakan suasana positif dan bersyukur, yang pada akhirnya bisa menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidup. Selain di ruang makan, cermin juga bisa diletakkan di ruang tamu atau area lain yang bisa memantulkan pemandangan indah atau sumber cahaya. Memantulkan pemandangan taman yang asri, misalnya, bisa menggandakan energi alam yang positif ke dalam rumah. Memantulkan cahaya matahari atau lampu juga bisa membuat ruangan terasa lebih terang dan lapang, menciptakan suasana yang ceria dan penuh semangat. Suasana yang positif ini sangat penting karena rezeki dipercaya lebih suka datang ke tempat-tempat yang penuh kebahagiaan dan energi baik. Namun, ada beberapa posisi cermin yang harus dihindari. Hindari meletakkan cermin yang langsung berhadapan dengan pintu utama atau jendela. Dalam primbon, pintu dan jendela dianggap sebagai pintu masuknya rezeki. Cermin yang berhadapan langsung dengan pintu bisa memantulkan kembali rezeki yang datang, sehingga rezeki tersebut tidak bisa masuk ke dalam rumah. Selain itu, cermin yang memantulkan pemandangan tidak sedap, seperti tumpukan barang yang berantakan atau sudut yang kotor, juga harus dihindari karena cermin akan menggandakan energi negatif dari pemandangan tersebut. Penting juga untuk menjaga kebersihan cermin. Cermin yang bersih dan berkilau melambangkan pikiran yang jernih dan rezeki yang bersih. Sebaliknya, cermin yang kotor atau buram melambangkan pikiran yang keruh dan rezeki yang terhambat. Jadi, cermin bukan hanya sekadar benda, melainkan alat spiritual untuk menata energi dan memperkuat keyakinan akan datangnya kelimpahan. 5. Lonceng angin, penjaga keseimbangan energi dan penarik rezeki. Lonceng angin, atau wind chime, adalah salah satu benda yang dipercaya memiliki kekuatan magis dalam menjaga keseimbangan energi di rumah. Dalam tradisi primbon, suara merdu dan jernih yang dihasilkan oleh lonceng angin saat tertiup angin dipercaya dapat mengusir energi negatif, dikenal sebagai sial, dan menarik energi positif, keberuntungan atau hoki. Energi positif ini, yang sering disebut sebagai qi dalam filosofi Tionghoa yang juga diadopsi dalam primbon, dipercaya membawa keberkahan, kedamaian, dan kelancaran rezeki ke dalam hunian. Lonceng angin berfungsi sebagai penjaga gerbang energi, memastikan hanya vibrasi baik yang bisa masuk ke dalam rumah. Suara lonceng angin yang berirama juga memiliki efek psikologis yang kuat. Bunyinya yang menenangkan dapat mengurangi stres, menciptakan suasana damai, dan membantu menjernihkan pikiran. Pikiran yang jernih dan hati yang tenang adalah modal utama untuk membuat keputusan yang tepat dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Ketika suasana di rumah terasa damai, para penghuninya akan lebih termotivasi dan kreatif, sehingga peluang untuk mendapatkan rezeki pun menjadi lebih besar. Pemilihan bahan lonceng angin juga memiliki makna tersendiri. Lonceng angin yang terbuat dari bambu dipercaya membawa energi alam yang kuat,
melambangkan pertumbuhan dan kelenturan. Sementara lonceng angin dari kerang membawa energi air dan lautan, yang melambangkan rezeki yang melimpah dan tak terbatas. Lonceng angin yang terbuat dari logam dipercaya dapat memotong energi negatif dan memperkuat keberanian. Posisi penempatan lonceng angin juga sangat penting. Tempat terbaik untuk menggantungnya adalah di area yang memiliki aliran angin yang baik, seperti di teras, balkon, atau di dekat jendela yang sering dibuka. Menempatkannya di dekat pintu masuk juga dianjurkan, karena lonceng akan berbunyi setiap kali ada orang yang datang, menandakan sambutan bagi energi positif dan rezeki. Namun, perlu diingat untuk tidak menggantung lonceng angin tepat di atas tempat tidur atau kursi kerja, karena suaranya yang terus-menerus bisa mengganggu konsentrasi atau istirahat. Jadi, lonceng angin adalah perpaduan antara keindahan estetika dan fungsi spiritual yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh keberkahan. 6. Wadah beras atau nasi, simbol kemakmuran dan kecukupan rezeki. Dalam budaya Jawa, beras memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Beras bukan sekadar bahan makanan pokok, melainkan simbol kemakmuran, kecukupan, dan kelangsungan hidup. Wadah beras atau tempat penyimpanan nasi di rumah, oleh karena itu, dianggap sebagai pusat energi rezeki keluarga. Menurut Primbon, kondisi wadah beras merefleksikan kondisi keuangan dan keberuntungan keluarga. Wadah beras yang selalu terisi penuh dipercaya melambangkan bahwa rezeki keluarga akan selalu terjamin, tidak pernah kekurangan. Ini adalah pengingat visual yang kuat bahwa rezeki akan terus datang dan kebutuhan dasar akan selalu tercukupi. Ritual kecil yang sangat penting dalam Primbon terkait wadah beras adalah tidak pernah membiarkannya kosong sama sekali. Wadah beras harus selalu diisi ulang sebelum benar-benar habis. Tradisi ini mengajarkan filosofi bahwa rezeki tidak boleh terputus. Ketika wadah beras diisi saat masih ada isinya, hal ini melambangkan kontinuitas dan kelancaran rezeki. Sebaliknya, wadah beras yang kosong dapat diartikan sebagai pertanda akan datangnya kesulitan atau terhambatnya aliran rezeki. Tindakan mengisi wadah beras sebelum habis juga merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah diterima. Selain itu, wadah beras sebaiknya diletakkan di tempat yang bersih, kering, dan tidak mudah dijangkau oleh hewan pengerat. Meletakkan wadah beras di sudut ruangan yang sejuk dan terlindungi juga dipercaya bisa menjaga energi rezeki agar tetap stabil dan tidak bocor. Menutup wadah beras dengan rapat juga penting, bukan hanya untuk menjaga kebersihan beras, tetapi juga secara simbolis untuk menjaga dan mengunci rezeki agar tidak pergi begitu saja. Secara spiritual, beras sering dikaitkan dengan Dewi Sri, Dewi Padi dan kesuburan dalam kepercayaan Jawa. Menjaga wadah beras agar selalu penuh dan bersih adalah bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, dan dengan demikian, dipercaya dapat menarik berkah dan kelimpahan yang terus-menerus. Jadi, wadah beras bukan hanya sekadar tempat menyimpan makanan, melainkan sebuah pusat energi spiritual yang menjaga kelangsungan hidup dan kemakmuran keluarga. Menjaga wadah beras agar selalu terisi penuh adalah salah satu cara paling sederhana namun paling mendalam untuk menarik dan menjaga rezeki. 7. Koin kuno, magnet kekayaan dan simbol keberuntungan masa lalu. Benda terakhir yang dipercaya dapat menarik rezeki menurut Primbon Jawa adalah koin kuno. Kepercayaan ini berakar dari keyakinan bahwa benda-benda dari masa lalu memiliki energi dan aura kuat yang tersimpan di dalamnya, terutama jika benda tersebut pernah digunakan dalam transaksi atau aktivitas yang berhubungan dengan kekayaan. Koin kuno, yang pada masanya memiliki nilai ekonomi dan menjadi alat tukar, dianggap sebagai magnet kekayaan yang membawa keberuntungan dan kelimpahan dari masa lalu ke masa kini. Secara spiritual, koin kuno dipercaya sebagai representasi dari rezeki yang telah mapan dan stabil. Memilikinya di rumah atau di dalam dompet adalah sebuah upaya untuk mengikat rezeki agar tidak mudah pergi. Energi yang dibawa oleh koin kuno dipercaya dapat menstimulasi datangnya rezeki baru dan menjaga rezeki yang sudah ada agar tidak terbuang sia-sia. Hal ini menciptakan sebuah siklus positif di mana rezeki terus mengalir dan terkumpul. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan koin kuno sebagai penarik rezeki. Salah satu cara yang paling populer adalah dengan mengikat beberapa koin kuno dengan benang merah. Benang merah dalam kepercayaan Primbon dan Tionghoa melambangkan keberuntungan dan ikatan yang kuat.
Mengikat koin-koin tersebut dengan benang merah dipercaya dapat mengaktifkan energinya dan menjadikannya sebuah jimat keberuntungan. Koin kuno yang sudah diikat ini kemudian bisa disimpan di tempat-tempat strategis. Di dalam dompet. Hal ini dipercaya dapat menjaga agar dompet tidak pernah kosong dan selalu menarik uang baru. Di dalam wadah beras. Seperti yang sudah dibahas, wadah beras adalah simbol kemakmuran. Meletakkan koin kuno di sana dapat memperkuat energi rezeki dan memastikan persediaan makanan tidak pernah habis. Di laci uang atau brankas. Meletakkannya di tempat penyimpanan uang atau aset dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan kekayaan. Penting untuk diperhatikan bahwa koin kuno ini harus dirawat dan dihormati. Menyimpannya di tempat yang bersih dan terawat adalah bentuk penghargaan terhadap energi yang dibawanya. Koin kuno yang kotor atau terlupakan di tempat yang berantakan dipercaya tidak akan berfungsi secara maksimal. Jadi, koin kuno adalah pengingat spiritual bahwa keberuntungan dan kekayaan bisa diwariskan atau ditarik dari masa lalu, asalkan kita tahu cara menghargai dan memanfaatkannya dengan benar. Nah, itu dia 7 benda yang harus ada di rumah kalau mau kaya menurut Primbon Jawa. Ingat, semua ini adalah keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, yang paling utama adalah tetap bekerja keras, berdoa, dan bersedekah. Benda-benda ini bisa jadi penguat keyakinan kita. Dari ketujuh benda tadi, mana nih yang sudah ada di rumah kalian? Coba komen di bawah. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.